Jadi waktu habis kejadian mistis itu tadi, aku tuh kan ada kayak space waktu untuk sholat zuhur. Nah di situ tuh aku langsung doa dong sama Allah, kayak aku nggak tahu soal-soalnya tuh bakalan kayak apa. Aku cuma minta dilancarin sama Allah gitu kan, supaya aku tuh nggak gagal-gagal banget ngejawab wawancara itu. Sampai akhirnya di situ di sujud terakhir aku tuh sambil nangis juga karena bener-bener down banget abis nelfon orang tua, abis nyeritain kejadian mistis itu tadi. Aku tuh langsung kayak sujud doa ke Allah sambil nangis. Aku bilang sama Allah, ya Allah, bukankah yang terpenting adalah ketika aku dipanggil dalam keadaan husnul khotimah dan engkau dan Rasulullah ridho sama aku. Di Indonesia ataupun di Mesir, belajarnya bukannya itu nggak penting ya Allah. Bukankah yang paling penting adalah ketika aku meninggal dan Islam nggak dicabut dari dalam hatiku. Aku tuh kayak bisa-bisanya ngomong kayak gitu, aku juga nggak ngerti. Mungkin karena down, karena mungkin juga frustasi juga sama kecerobohan diri sendiri. And then waktu aku wawancara, akhirnya wawancara berlangsung kan di situ. Di situ aku tuh kayak aku udah nggak ngerti lagi mau ngomong apa. Yang penting aku ngomong. Aku ingat kata ustadku tuh bilang gini, gak peduli kamu mau ngomong apa aja, yang penting jangan sampai kamu kelihatan ngangong-ngangong di depan juri. Jadi kamu harus ngomong, weh, yang penting ngomong aja gitu, kayak ngeciwis aja, supaya juri tuh tahu kalau kamu tuh bisa udah level ngomong bahasa Arabnya tuh udah bisa gitu kan. Meskipun ya banyak peletotnya juga sebenarnya. Nah, tapi waktu itu aku langsung kayak ngomong juga ke juri. Waktu itu ditanyainnya gini pertanyaannya. Ini sebenarnya pakai bahasa Arab semua, tapi aku langsung translate aja ke bahasa Indonesia. Tapi juga mohon maaf kalau ada nanti mungkin 1-2 kata yang pakai bahasa Arab, tapi juga ntar aku usahain aku translate gitu kan. Nah, waktu itu ditanyain gini sama ustazahnya, ma makna ilmu gitu kan. Apa pendapatmu tentang ilmu? Nah, di situ karena aku habis kena badai, musibah dan kejadian mistis tadi, aku kan lagi diuji dan digembleng dengan rasa sabar dan ikhlas ya. Jadi waktu itu aku jawab gini, Ustazah, al-ilmu anis sabri wal ikhlas. Yang artinya adalah, Ustazah, ilmu itu tentang sabar dan ikhlas. Di situ aku bilang, li'annani, karena sesungguhnya aku udah sabar nunggu ujian ini selama 3 tahun. Dan tahu nggak, di situ Ustazah tuh kayak langsung refleks dan langsung kayak respect banget ke aku. Masya Allah ya banat, Masya Allah tabarakallah gitu kan, hakon salah tanah gitu kan, beneran emang kamu udah 3 tahun di sana wahai muridku gitu kan, kata beliau. Dan itu pertanyaan yang satu ya. Akhirnya ke pertanyaan yang kedua. Nah waktu itu Ustazah tuh tanya tentang al-wafa. Di situ aku tuh sebenarnya inget kata-kata itu, vocab itu, mufrodat itu tuh aku sebenarnya udah pernah ngafalin, aku udah pernah ngertiin dan aku pernah denger itu dari ustazahku. Tapi nggak tahu kenapa Allah bikin aku di saat itu bener-bener lupa dan ngeblank. Aku nggak ingat sama sekali. Dan aku langsung kayak bilang gini ke ustazahnya, jawabanku, Ustazah, mungkin sebelumnya bukan kayak gitu. Aku tuh kayak di sini aku dosa banget karena aku pura-pura lupa, bukan pura-pura lupa, pura-pura sinyalnya tuh jelek. Dan aku tuh kayak ngulang bilang sorry sinyalnya jelek itu 2 kali. Sampai akhirnya aku mikir, aku nggak bisa nih kayak gini terus-terusan ngeluar waktu untuk mengingat dan mancing memori aku tentang kosakata itu gitu kan. Sampai akhirnya aku langsung aja jujur, aku bilang ke ustazahnya, aku bilang gini, Ustazah, mungkin aku nggak bisa jawab pertanyaan antum di sini, tapi boleh nggak kalau aku menceritakan gimana kecintaan aku tentang Mesir di hatiku gitu kan. Terus ustazahnya kayak bilang, Masya Allah, silahkan gitu kan. Nah akhirnya aku cerita dong di situ. Aku cerita kalau aku udah nunggu ini selama 3 tahun Ustazah. Dan awalnya aku takut aku nggak bisa ke Mesir. Aku takut aku nggak lulus di seleksi ini. Tapi Ustazah, di akhir-akhir ini aku baru menyadari, bukankah yang terpenting adalah gimana aku meninggal dalam keadaan husnul khotimah, Allah dan Rasul ridho sama aku, dan keislaman di hatiku nggak dicabut ketika aku meninggal. Aku tuh ngomong kayak gitu sama juri, dan aku tuh nggak sadar kalau yang keluar dari mulut aku tuh kayak gitu. Dan kalau digali lebih dalam lagi, bukannya itu adalah doa yang aku waktu itu bawa di sujud aku ketika aku lagi down sama kejadian mistis yang aku udah ceritain di highlight aku itu kan. Nah aku juga bilang gini, dan la muhim ya Ustazah, la muhim fi Indonesia atau fil Misrah, la muhim. Aku bilang kan gini, artinya gak penting Ustazah di Indonesia ataupun di Mesir, itu tuh gak penting. Yang terpenting adalah yang tadi aku bilang, kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan Allah dan Rasul ridho sama kita. Di situ Ustazah tuh kayak
di luar ekspektasi aku deh ekspresinya beliau gitu kan. Masya Allah ya banat, la takhafi wa la tahzani, insyaallah tadakhuli fil misra wa najati fi hadzal imtihan. Ustazah bilang gitu. Ustazah bilang kalau kamu gak usah takut wahai muridku, kamu gak usah sedih, insyaallah kamu itu bakal ke Mesir dan kamu akan lulus di ujian ini. Awalnya aku seneng dong dibilang kayak gitu sama dewan juri gitu kan, tapi setelah wawancara selesai aku baru ingat kalau ternyata aku pernah dengar dari ustazahku kalau habitnya orang timur, apalagi orang Mesir, itu selalu suka ngedoain orang, dan ngedoainnya itu bukan yang kayak pendek-pendek gitu loh, bener-bener yang ngedoainnya tuh panjang banget. Di situ tuh aku langsung kayak redup banget, ekspektasiku tuh udah kayak bener-bener anjlok dan turun. Di situ aku langsung kayak enggak, itu ustadzah cuma mau ngehibur aku, dan semua murid-muridnya dan semua yang daftar seleksi itu pasti digituin setelah selesai wawancara. Dan aku juga pernah ingat banget waktu aku mungkin malam, tapi aku lupa itu tahajud atau qiyamul lail. Cuma yang terpenting itu aku doanya di malam hari, dan aku di situ doa kalau ya Allah boleh nggak kalau jawabanku yang 40 soal aku jawab di jawaban orang lain itu dipindahin ke jawabanku sendiri, bukankah itu hak aku karena aku yang ngerjain dan aku udah jujur, aku ngikutin caranya engkau, aku nggak curang, aku nggak lihat Google, aku nggak tanya teman-temanku yang udah di Mesir, aku bener-bener pasrah ke engkau waktu itu ya Allah gitu kan. Dan 5 detik setelahnya aku tiba-tiba ngerubah doa aku gini, nggak jadi deh ya Allah, terserah engkau aja, engkau sama Rasulullah aja yang jawab jawabanku, bukankah kalau engkau sama Rasul yang ngejawab jawabanku yang kosong tadi, nggak ada yang bisa nolak dan nggak ada yang bisa nyalahin karena pasti bener. Di situ aku langsung kayak sadar juga kayak kalau aku mindahin jawabanku yang aslinya tuh hak aku di lembar jawaban orang lain, itu tuh belum tentu bener gitu kan, cuma memang udah kejawab tapi belum tentu benar. Tapi kalau Allah dan Rasul yang ngejawab, nggak ada yang bisa nentang, nggak ada yang bisa nyalahin gitu kan. Di situ aku langsung kayak udah pasrah aja, nggak minta apa-apa ke Allah, cuma minta ada keajaiban kalau itu emang takdirnya aku. Dan aku baru sadar karena aku nggak tahu tuh, aku lupa kalau si Al-Wafa itu ternyata setelah aku selesai wawancara aku buka dong di kamus, dan ternyata Al-Wafa itu artinya adalah setia, yang mana jawaban dari jawabanku yang aku jawab tadi yang nyeritain kalau tentang kecintaanku ke Mesir itu tuh sebenarnya esensi dari sebuah rasa kesetiaan, ya kan, kesetiaan sama Allah, kesetiaan sama Rasul, kesetiaan sama agama. Meskipun aku belum bisa ngaplikasiin itu semuanya sesuai sama di kehidupan aku yang sekarang, tapi at least itu jadi reminder terbaik buat aku. Setiap aku ingat itu aku tuh selalu merinding dan dibuat kayak ngerimain gitu loh, Nis kamu pernah ngomong gini loh ke dewan juri waktu tes itu. Jadi kayak kalau aku mau maksiat aku inget itu gitu kan, tapi ya tetap kejadian si maksiat itu gitu kan. Cuma aku baru sadar kalau ternyata jawaban yang aku kasih ke dewan juri adalah esensi dari sebuah rasa kesetiaan gitu sih. Dan itu aja mungkin cerita singkatnya teman-teman, dan sorry kalau terlalu panjang, dan semoga ada hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Dan mungkin ada teman-teman kamu, saudara-saudara kamu yang pengen ke Mesir, bisa banget nonton video ini supaya mereka tetap semangat dan yakin untuk menjemput keajaiban dari Yang Maha Kuasa. And see you!